Nama Kelvin Verdong tentu bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Setelah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, bek yang pernah berseragam Feyenoord ini langsung menunjukkan kelasnya. Permainan agresif, penuh determinasi, serta kemampuan membaca permainan dengan cerdas membuatnya cepat mendapat tempat di hati publik. Tapi Verdong bukan hanya bintang Asia, ia juga pemain yang bersinar terang di Liga Top Eropa. Musim 2024-2025 menjadi buktinya. Bersama NEC Nijmegen, Verdong mencatatkan 33 penampilan dari total 34 laga di Eredivisie. Sebuah catatan impresif yang menegaskan konsistensinya. Verdong bukan sekedar hadir di lapangan, ia berperan penting. 1 gol, 1 assist, dan lebih dari itu, data-data yang membuktikan betapa aktifnya ia dalam 2 fase permainan. Bayangkan, dalam 90 menit rata-rata, Verdong mampu mencatatkan 6,37 operan progresif, 3,09 tackle, 1,29 intercept, 4,32 sapuan, dan 1,36 blok. Ini bukan angka biasa, ini angka milik bek yang tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Dan itulah alasan mengapa FC Utrecht tertarik padanya. Ketertarikan FC Utrecht bukanlah kabar burung. Menurut laporan dari Utrecht Watcher yang dikutip oleh akun Instagram pemain keturunan, pelatih FC Utrecht Ron Jens sudah menaruh minat besar pada Verdong. Mengapa? Karena Utrecht sedang bersiap melepas Colbein Vinson, bek kiri utama mereka, dan bagi sang pelatih, Verdong adalah pengganti yang sangat sempurna. Ini bukan sembarang klub. FC Utrecht musim lalu mengakhiri Eredivisie di 4 besar. Mereka bahkan sempat bersaing di 3 besar. Selama beberapa pekan bersaing ketat dengan Feyenoord dan AZ Alkmaar. Dan yang lebih menarik, Utrecht akan tampil di Liga Eropa musim depan. Sebuah panggung yang sangat bergengsi. Tempat di mana Kelvin Verdong bisa menunjukkan taringnya ke seluruh Eropa. Namun setiap langkah menuju puncak selalu punya rintangan. Verdong masih terikat kontrak panjang dengan NEC Nijmegen. Kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2028. Ini berarti NEC bisa dan kemungkinan besar akan meminta mahar tinggi jika Utrecht serius ingin merekrutnya. Bukan hal mudah, tapi bukan pula hal yang mustahil. Menariknya, dalam wawancara dengan Forza NEC, Verdong sempat membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Saya tidak punya pilihan impian, tapi mungkin langkah finansial lainnya. Pernyataan ini menyiratkan 2 hal. Pertama, ia siap pergi, dan kedua, ia ingin tantangan baru yang juga menguntungkan dari sisi ekonomi. Dengan kata lain, pintu menuju Utrecht terbuka lebar. Lalu apa artinya ini bagi timnas Indonesia? Jika transfer ini terjadi, maka timnas Indonesia akan memiliki bek kiri yang bermain reguler di klub top Eredivisie yang tampil di Liga Eropa, yang bertemu pemain-pemain kelas dunia setiap pekan. Ini bukan hanya menguntungkan secara teknis, tapi juga menambah mental bertanding dan pengalaman internasional Kelvin Verdong. Satu hal yang akan sangat berguna bagi skuad Garuda menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dulu pemain Indonesia bermain di luar negeri dianggap langka. Kini kita bicara tentang Kelvin Verdong yang bisa bermain di Eropa, tampil di Liga Eropa dan jadi buruan klub elit. Kita bicara tentang perubahan, kita bicara tentang kebangkitan, dan Verdong adalah salah satu simbolnya. Apakah Kelvin Verdong akan benar-benar meninggalkan NEC Nijmegen dan hijrah ke FC Utrecht? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, jika transfer ini terjadi,
maka satu lagi anak bangsa akan berdiri lebih tinggi di kancah Eropa. Dan bagi kita semua ini bukan sekedar kabar bursa transfer. Ini adalah bukti bahwa mimpi Indonesia tak lagi sebatas di atas kertas, tapi kini sudah menapak nyata satu langkah demi langkah. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan kita kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe, karena dukungan teman-teman adalah semangat bagi kami untuk terus menyuarakan kisah-kisah luar biasa dari para pahlawan lapangan hijau Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam olahraga, salam Garuda.